Salam sejahtera, berjumpa lagi bersama saya Amandus Yonatan. Pada kesempatan kali ini kita akan menguji hasil penelitian dua kelompok ya, antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, pada pengujian kali ini kita akan menggunakan Mann-Whitney test dan kita akan mengukur bagaimana efek size dari perlakuan-perlakuan yang diberikan. Nah, sebagai contoh kita lihat di layar sebelah kiri. Di sini sudah saya siapkan skrip untuk memahami bagaimana nanti kita pengolahan data. Kemudian di layar sebelah kanan ini adalah aplikasi SPSS di mana sudah kita input data hasil pretest dan posttest dari kedua kelompok. Nah, judul penelitian yang akan kita bahas yaitu perbedaan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan di kelas 8 SMP menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah rumusan masalah dari penelitian kita. Dapat kita lihat pada layar yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan di kelas 8 SMP antara siswa yang menggunakan model NHT dan siswa yang menggunakan model STAD. Nah, jadi kita akan membandingkan kedua kelompok ini mana yang paling efektif atau mana yang memberikan pengaruh lebih besar. Hipotesis penelitian. Nah, hipotesis HO, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model NHT dengan siswa yang menggunakan model STAT pada materi sistem pencernaan di kelas 8 SMP. Hipotesis HA, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model NHT dengan siswa yang menggunakan model STAD pada materi sistem pencernaan di kelas 8 SMP, di mana hasil belajar siswa yang menggunakan model STAD lebih baik. Nah, dalam penelitian ini nanti kita akan menempatkan model NHT ini dalam kelas kontrol dan model STAD dalam kelas eksperimen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di layar sebelah kanan. Di sini sudah kita isi data ya, hasil pretest dari kelompok kontrol dengan model NHT yang kita beri tanda 1. Kemudian posttest dari kelompok kontrol dengan model NHT kita beri label 2. Kemudian pretest dari kelompok eksperimen dengan model STAD kita beri label 3. Kemudian posttest dari kelompok eksperimen dengan model STAD kita beri label 4. Nah, sebelumnya kita lihat di variable view. Nah, di sini sudah kita ubah ya values-nya supaya kita dapat perhitungannya nanti lebih tepat. Nah, seperti contoh, saya buat contoh ini, kita delete dulu, kita remove. Nah, kita beri angka 1 itu tadi untuk pretest ya, pretest dari kelompok kontrol metode NHT. Nah, kita beri label pre dari NHT. Nah, jadi variabel 1 ini kita tambahkan. Nah, begini hasilnya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu dalam pengujian kali ini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, uji normalitas. Kemudian kita nanti akan melakukan uji homogenitas. Kemudian kita lakukan uji non-parametrik dengan Mann-Whitney U. Kemudian terakhir kita akan lakukan uji efek size dengan Cohen's d. Nah, jenis eksperimen yang akan kita gunakan dalam penelitian ini yaitu true experiment, pretest, posttest eksperimen, and control group design, di mana terdiri dari 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, X1 ini merupakan pretest dari kelompok eksperimen. Kemudian kita berikan perlakuan atau treatment. Kemudian kita berikan posttest atau perlakuan pada kelompok eksperimen dengan label Y1. Kemudian untuk kelas kontrol kita beri label X2.
kemudian kita beri T2 untuk treatmentnya dengan model NHT, kemudian kita lakukan post test, kita beri label Y2. Nah, jadi sekali lagi perlu kita ingat tahapannya ada pretest, perlakuan, dan post test. Pretest pada kelompok eksperimen dengan STAD, kemudian perlakuan metode STAD, kemudian kita lakukan post test. Nah, untuk kelas kontrol kita berikan pretest, kemudian treatment keduanya yaitu dengan model NHT, dan kita lakukan post test. Nah, langsung saja kita uji normalitas dari data-data yang sudah kita peroleh. Caranya kita klik analyze, kemudian kita descriptive statistik, kita pilih yang explore. Kita masukkan hasil belajar dalam dependent list dan kelompok ke dalam factor list. Kemudian kita pilih plots dan kita centang normality. Nah, kemudian continue dan kita pilih OK. Nah, hasil akan muncul seperti pada di layar ya. Di sini terdapat informasi yang sangat berguna. Di antaranya adalah mean, kemudian median, dan standar deviasi. Nanti dalam perhitungan effect size kita akan membutuhkan ini. Kita akan membutuhkan data mean, kemudian kita membutuhkan standar deviasi dan jumlah dari sampel untuk di post testnya ya, sebagai hasil belajar. Ini post test NHT, kemudian nanti di post test STAD yang kita pakai untuk mengukur effect size dengan Cohen's d. Nah, di sini adalah tabel test of normality. Ini kita kopikan ke dalam Microsoft Word. Sudah kita copy dan kita lihat ternyata dengan hasil pretest NHT itu 0,016, dia signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Begitu pula dengan post test NHT, kemudian pretest STAD juga di bawah 0,05. Nah, kemudian post test STAD ini lebih dari 0,05. Ini normal ya. Nah, secara keseluruhan data kita ini dominan tidak berdistribusi normal. Maka jika data kita tidak berdistribusi normal, kita menggunakan tes atau uji non parametrik. Nanti yang akan kita gunakan adalah Mann-Whitney-U. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kita lihat nilai signifikansinya di sini ada tabel sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa kita menggunakan Shapiro-Wilk? Karena sampel kita hanya berjumlah 25 saja, tidak lebih dari 50. Tetapi kalau lebih dari 50 kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya dalam pengujian non-parametrik, jika data sudah tidak berdistribusi normal, kita bisa saja langsung melakukan tes non-parametrik. Tetapi kita ingin mengetahui data kita berdistribusi normal atau tidak. Mari kita lihat caranya. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means. Nah, kita pilih yang one way ANOVA, kemudian kita masukkan hasil belajar pada dependent list dan kelompok dalam vektor, kemudian kita pilih option dan kita centang homogeneity of variance test, continue dan OK. Nah, kita lihat pada outputnya sudah terlihat di layar. Ini kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, setelah kita kopikan, kemudian kita membacanya, kita melihat based on mean dan based on median. Kenapa kita gunakan median? Karena data kita tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya 0,830 dan 0,903. Nah, dari based on mean dan based on median ini, keduanya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berarti data ini adalah homogen. Namun meskipun homogen, kita tetap berpatokan pada uji normalitas, di mana normalitasnya tidak memenuhi syarat, tidak berdistribusi normal. Maka kita lakukan dengan uji non parametrik. Baik, kemudian kita akan melakukan uji non parametrik menggunakan Mann-Whitney-U test. Kita kembali ke halaman statistik SPSS. Kita pilih analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Nah, di sini kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih yang two independent sample. Nah, kita masukkan hasil belajar pada test variable list, kemudian kelompok kita masukkan ke dalam
grouping variables. Nah, kita ingin melihat hasil dari post test NHT dan post test STAD. Nah, maka kita define group. Kita ingat tadi label untuk post test NHT itu 2, kemudian label untuk post testnya STAD itu 4. Nah, jika sudah, kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel main Whitney testnya. Ada nilai min, kemudian ada di masing-masing post test ya. Post test NHT itu minnya 17,88. Kemudian min untuk post STAD itu 33,12. Nah, berarti kita lihat data di bawahnya. Di sini ada data statistik. Kita lihat di sini ada assume seek to toilet dengan 0,00. Nah, data ini kita kopikan ke Microsoft Word supaya memudahkan kita untuk membacanya. Nah, setelah dilakukan uji non parametric main Whitney test, nah kita lihat di sini signifikansi to toiletnya 0,00 atau kurang dari 0,05 ya. Maka data kita ini adalah signifikan. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara metode atau model NHT dengan STAD ini. Baik, mari kita interpretasikan data. Berdasarkan hasil uji main Whitney test diperoleh nilai signifikansi to toilet sebesar 0,00. Artinya dia kurang dari 0,05. Nah, maka hipotesis HO ditolak dan hipotesis HA diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan yang menggunakan model STAD dengan nilai median 85 dan siswa yang menggunakan model NHT dengan nilai median 80. Nah, nilai median ini kita lihat dari tabel test of normality tadi. Nanti kita akan kembali untuk mengeceknya. Kemudian dengan rata-rata hasil belajar siswa pada model STAD dengan min 86,80 lebih tinggi dari hasil belajar siswa pada model NHT dengan min 79,60. Nah, kita lihat dari tabel statistiknya yang uji normalitas tadi, kita pastikan di sini nilai post testnya ya, minnya 79,60. Ya, sesuai ya. Nilai minnya 79,60. Kemudian nilai median nilai median dari post NHT itu 80. Nah, di sini nilai median dari NHT itu mediannya 80. Kemudian kita lihat post test STAD, minnya itu adalah 86,80. Sini min STAD itu 86,80, kemudian mediannya ya, mediannya 85. Nah, ini mediannya 85. Jadi datanya sudah kita input di sini. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pencernaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat besaran efek dari kedua perlakuan ini antara NHT dan STAD. Kita lakukan uji efek size dengan Cohen's d. Nah, di layar sudah kita lihat ini adalah rumus baku ya, rumus baku yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan kalkulator Cohen's d. Kita buka browser dan kita kopikan linknya. Namun sebelum ke sana kita akan melihat interpretasi besaran efek menurut Cohen's d dengan standar atau kategori kecil, D-nya sama dengan 0,2. Kemudian medium itu D-nya 0,5. Kemudian besar itu 0,8. Nah, langsung saja kita kopikan link ini ke dalam browser kita. Ya. Nah,
di sini sudah terbuka aplikasinya. Kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, kita lihat di sini untuk grup yang pertama kita pakai yang 86,80. 86,80 ini berarti punya STAD. Ya, kita masukkan nilainya 86,80. Kemudian standar deviasinya yang kita lihat dalam output tadi untuk STAD ya. Nah, standar deviasinya adalah 5,568. 5,568. Kemudian untuk sampel size-nya 25 orang. Sama untuk grup 2 NHT, sampel size-nya 25 orang. Kemudian kita lihat min-nya 79,60. Ya, min NHT itu 79,60. Kemudian standar deviasinya 5,937. 5,937. Nah, ini sudah kita buatkan. Kemudian kita pilih calculate dan hasilnya akan keluar, yaitu cohens D-nya sangat kecil ya, 1,250986. Nah, data ini kita kopikan ke Microsoft Word. Ya. Jadi dengan demikian, berdasarkan hasil uji besaran efek cohens D, diperoleh hasil D-nya 0,125099. Ya. Ini menunjukkan bahwa besaran efek antara kedua kelompok berada pada kategori yang kecil, kurang dari 2 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga dapat melihat ya besaran efek ini dalam kurva. Kita dapat bandingkan kurva antara STAD dengan kurva NHT, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Caranya kita masuk ke dalam link yang sudah kita siapkan ini. Kemudian kita kontrol copy dan kita masukkan ke browser kita. Nah, interpreting cohens D effect size. Nah, di sini terlihat kelas kontrol atau NHT berwarna hitam ya atau biru gelap. Kemudian untuk kelas eksperimen dengan model STAD ini berwarna biru laut atau biru muda. Kita masukkan nilai D-nya yang kita peroleh dari perhitungan. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam cohens D table. Ya, 0,125. Kemudian kita pilih, kita klik segitiganya. Nah, terjadi atau terlihat sangat tipis sekali efektivitas atau besarannya, perbedaan pengaruhnya antara NHT dengan STAD. Nah, dengan melihat kurva ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan STAD pada kelas eksperimen dengan penggunaan model NHT pada kelas kontrol ini hanya sedikit perbedaannya. Nah, baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya jelaskan tentang pengujian non-parametrik dengan main with Neu test dan pengukuran besaran efek dengan efek size cohens D. Sampai jumpa kembali, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.